Selamat datang di Origin, Back to the Roots. Selamat datang di program barunya Origin, Mister Laju, Misteri Malam Jumat. Hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber gue yang bisa dibilang punya kemampuan lebih dibandingkan kita manusia biasa. Dan ada hal-hal menarik yang pernah dia lakukan dan dia alamin. Tapi sebelum itu, gue pengen ngasih kalian foto-foto yang pernah ia dokumentasikan, yaitu foto-foto bisa dibilang dia berhasil menangkap foto-foto makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat, dan dia mendokumentasikannya dan dia udah ngasih ke gue, dan gue bakal kasih ini foto-fotonya ke kalian. Foto yang pertama itu ada di sebuah bangunan di Lampung Barat. Bangunan ini tidak sembarang orang bisa masukin, nggak sembarang orang juga bisa tinggal di situ. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk dan tinggal di bangunan itu. Dan beruntungnya teman gua Naufal, dia punya kesempatan untuk masuk dan menginap di bangunan itu. Dan ketika dia masuk tidur di bangunan itu, secara sadar dia melihat dia melihat makhluk gaib di situ, dan dia memfotonya, dan akhirnya dia dapat fotonya ini. Dan kalau lu misalkan lihat, itu ada lingkaran di sebelah kanan. Itu orang-orang sering bilang kalau itu adalah pocong. Dan di sebelah kiri itu adalah makhluk besar, dan lingkaran yang dilingkarin itu cuman mukanya doang. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini adalah sebuah bangunan kosong di daerah Kota Baru alias mau ke arah Itera. Dan kalau kalian lihat di situ udah jelas banget ada pocong ya. Gue gak bingung, di situ pokoknya ada gambar pocong deh. Di gambar yang ketiga kita lanjut. Di gambar yang ketiga ini adalah di bangunan salah satu hotel di Bandar Lampung. Namun udah gak ada lagi dan udah hancur. Dia berhasil menangkap sebuah makhluk yang jarang banget mungkin anak-anak indigo lihat di sini gitu ya. Disebutnya kuyang. Lu kalau bisa ngeliat, perhatiin dengan jelas, di situ ada kayak lingkaran-lingkarannya, ada ususnya, terus ada jantungnya, ya. Gak usah lama-lama, gue langsung loncat ke gambar yang keempat. Gambar yang keempat, di situ ada di kebon. Ini si Noval berhasil nangkep di kebon, gue nggak tahu kebon mana, tapi yang berhasil dia tangkap di situ adalah tuyul. Sebuah anak kecil, ada anak kecil di situ yang udah dilingkerin jelas banget. Kalau lu bisa lihat itu jelas ada gambar muka, badan. Kalau Noval bilang itu tuyul sebenarnya. Lanjut gambar selanjutnya. Masih sama, lokasi di kebun-kebunan juga. Yang dia lihat di situ adalah banyak banget muka-muka jin kata dia. Tapi yang lebih jelas yang kita lingkarin di situ ada lingkaran pertama yang paling bawah, dan lingkaran yang tengah itu satu makhluk, satu jenis Gundurwo. Dan lingkaran yang paling atas di situ cuman menampakkan muka jin aja gitu. Kalau lu pengen tahu siapa Noval ini sebenarnya dan pengalaman dia kayak gimana aja, mungkin lu harus nonton video ini sampai akhir. Bersama gua, Basit Haudi, di Mister Laju, Misteri Malam Jumat. Mister Laju, Misteri Malam Jumat. Selamat datang di Origin, dan kalau lu udah lihat gua di sini, the one and only, selamat datang di Mister Laju, Misteri Malam Jumat bersama gua, Basit Haudi. Dan hari ini kita udah kedatangan satu narasumber yang bisa dibilang pengalamannya cukup banyak, dan ada satu hal yang menarik dari diri dia.
Nah, nanti kita bakal ngobrol langsung aja ya. Ini ada, silakan. Ya, perkenalkan Oke. nama gue Naufal. Ya, gitu aja sih. Sebenarnya kegiatan lu apa sih Pal sehari-hari? Ya, gue mahasiswa sih. Mahasiswa di fakultas. Gue di Fakultas Hukum. Oh, jadi lu kuliah aja gitu Iya, ya. gua kuliah Nah, aja sih. gue nggak usah lama-lama, gue pengen langsung aja nanya ke lu langsung. Oh, iya, boleh nih. Soalnya kita kan udah lama banget ngobrol panjang lebar kemarin-kemarin, dan gue ketika ngobrol sama lu itu kayak gue dapet banyak banget insight yang kayak wah gila nih anak, kacau pengalamannya. Wah, gue ngeri, kayak gue sebenarnya pengen ngelakuin yang kayak pernah lu lakuin gitu. Cuman gimana ya caranya ya, sabar dulu deh gitu. Terus lu bilang juga resikonya besar gitu Iya, kan. benar. Itu nanti kita bakal bahas yang itu. Oke. Santai aja dulu. Oke, santai Let aja it ya. flow aja dulu. Iya, biar nggak Gue pengen tanya sebenarnya gini loh, Pal. Gue bisa bilang lu semacam kayak anak indigo ya? Atau enggak deh, enggak anak indigo deh. Bisa gue bilang lu punya kelebihan khusus gitu. Ya bisa dibilang lu bisa ngeliat yang nggak bisa kita lihat. Sebenarnya gue juga pengalaman gue nih tiba-tiba bisa aja kayak gitu. Berarti Jadi natural tanpa aja? gue belajar, tanpa gue ngilmu segala macam, gue tiba-tiba bisa gitu. Natural aja gitu. Natural gitu. Itu setelah lu tahu ternyata lu bisa ngeliat gitu ya makhluk gaib gitu. Yang pertama kali lu rasain itu apa? Kayak apa sih yang ngebuat lu, oh kampret gue liat setan nih gitu. Dan seterusnya kan lu pasti bakal, wah ternyata gue emang bisa ngeliat nih gitu. Pengalaman pertama lu ketika lu melihat sesuatu itu. Pertama banget sih itu pas gue umur 6 atau 7 tahun ya. Itu Itu gue lagi di rumahnya memang rada lama sih. Jadi keluarga gue sempat tinggal di situ. Jadi posisinya gue dulu itu suka main sama peliharaan gue. Jadi gue punya peliharaan hamster. Yeah. Jadi namanya anak kecil nih ya. Yeah. Gue lepas, terus hamsternya masuk bawah meja. Gue nengok-nengok gini, terus pas gue nengok belakang, posisinya itu ada meja makan. Pas gue nengok, tiba-tiba ada sosok anak kecil keluar dari tembok itu. dari tembok. Dari tembok tembus. Kacau. Langsung jerit gue posisinya. Langsung gue panggil ibu gue. Itu beneran gitu. Itu anak kecil itu tembus di tembok. Iya paham. Keluar gitu. Gue nangkep kok visualisasinya. Terus respon orang tua lu kayak gimana ketika lu ceritain tentang kejadian itu? Ya orang tua gue kayak ya udahlah, kayak nanggepin anak kecil pada kayak umumnya, nanggepin kayak dia, nggak percaya gitu. Iya. Gitu Terus sih. pada akhirnya lu seterusnya kan ngelihat terus nih. Nah lu sadar tentang diri lu, ternyata gue bisa ngeliat setan tuh kayak gimana sih? Itu pas awal, pas puncaknya, pas ketika eyang gue meninggal sih pas itu. Jadi posisi eyang gue itu di Semarang. Jadi gue ngelayat ke Semarang. Pas gue balik dari layat itu udah di Lampung, tiba-tiba gue udah bisa ngelihat lebih tajam, udah bisa ngedenger, udah bisa ngerasain. Jadi posisinya pas gue mau tidur malam, gue patiin lampu, udah di kasur, tiba-tiba gue denger suara ricuh. Jadi pas gue nengok itu kanan pertama, gue ngelihat di atas lemari gue ada perempuan rame jejer sambil ngayunin kaki. Langsung gue lompat dari kasur, hidupin lampu, masuk ke kamar ibu gue. Lo bayangin jadi gue gimana coba? Gokil. Itu tapi sebelumnya lu ngelihat juga kan, sering ngelihat kan? Iya, tapi nggak se-ekstrim itu. Iya, gitu. ini ekstrim banget gitu. Dan akhirnya lu sadar, wah kacau, gue ternyata punya bisa kemampuan lebih nih gitu. Terus pada akhirnya lu mencari tahu tentang kemampuan lu itu nggak sih? Biasanya kan ada yang kayak, nanya orang tua, siapa gue keturunan dari siapa segala macam. Lu cari tahu itu? Gue cari tahu itu. Terus ada akhirnya? Pas setelah kejadian itu, gue ceritalah ke orang tua gue. Ya orang tua gue nggak percaya. Akhirnya, tetapi itu terus menerus gitu. Nggak cuma di hari itu, gue ngelihat segala macam itu. Nah akhirnya cari solusi, gue panggil ustadz lah intinya. Jadi itu posisinya sempat buat ngebentengin rumah gue dengan media garam, udah dibaca-bacain segala itu macam. ngefek ternyata? Itu sempet ngefek, itu ngeredam. Jadi yang tadinya rame jadi berkurang lah. Tetapi gue masih bisa ngerasain di situ. Mereka itu pada ngerumunin gue. Nah itu pada saat itu ya lambat laut yang dibuat pagar itu akhirnya ya pecah juga. Reda juga. Mau nggak mau nih, gue harus ngebentengin diri gue sendiri. Benar. Jadi gue dengan cara ya gue dekatin
diri gue dengan Tuhan gue Iya. gitu. Dan selalu mencari tahu lu akhirnya lu tahu kalau lu itu emang keturunannya punya ada turunan dari orang tua lu atau segala macam. Dapat nggak konklusinya Itu dari lu nanya ke ustadz itu segala macam? lebih kayak gue lebih ngedeketin diri ke Tuhan gue. Tiba-tiba kayak ada gambaran bahwasanya eyang gue itu nyamperin gue. Jadi dia kayak ngasih tahu gue bahwasanya ya ini loh ada titipan dari eyang. Jadi kamu nerus. Berarti bisa dibilang ada emang keturunannya Iya. yang sebelumnya dan akhirnya turunnya ke lu gitu. Iya, bener banget. Tapi dari riwayat keluarga ada kayak sepupu-sepupu lu, adik-adik lu dan segala macamnya, itu punya juga nggak yang sama kayak lu punya? Ini lebih ke arah ke keluarga dari ayah gue sih. Kalau di pribadi keluarga gue nggak ada. Iya. Cuma gue. Iya, keluarga ayah. Keluarga berarti kan ayah gua. Persepupuan ya. Iya. Persepupuan ada. Ada. Jadi sepantaran gue juga ada. Ada. Berarti ya bisa dibilang valid lah. kalau Valid, keturunan bener. dari eyang lu Karena itu ya. di atas gue juga mereka bisa juga. Oh bisa. Iya. Jadi mereka yang dari keluarga ayah gue yang di Semarang itu emang pada bisa. Oh. Nah, Gokil. kakek gue juga belum paham kenapa dia milihnya langsung ke gue. Kalau misalkan secara logika seharusnya kan turun ke bapak gue nih. Iya. Tapi bapak gue nggak dapet, tapi Malah turunnya ke lu. gue. Dan gitu. ke sepupu-sepupu lu juga mereka bisa melihat juga. Bisa juga. Wow. Nah, gue mulai masuk deh ke arah kemampuan lo yang lebih spesifik gitu. Kalau misalkan kita bilang ngelihat makhluk astral yang nggak bisa orang lain lihat gitu, itu kan masih mungkin ada beberapa orang lain di luar sana pun bisa Iya, melihat bisa. gitu. Tapi kan kebanyakan dari mereka juga ada punya kemampuan khususnya, spesifiknya Iya, gitu. Kayak ada yang gue punya pengalaman, gue pernah ngobrol sama kalau dia itu bisa sampai apa ya? Bisa dibilang kayak dia ngobrol Oke. sama si makhluk gaib, terus Oke. juga dia ada yang pernah juga, gue nggak tahu ini bener atau enggak ya, dia bisa ngelihat orang kayak ke jauh ke depan gitu. Oh, Masa iya, iya, iya. bisa dibilang masa depan gitu. Iya. Cuma gue nggak tahu nih bener atau enggaknya gitu kan, karena gue sendiri sampai detik ini pun gue belum pernah melihat Oke, gitu kan. Kalau lu dari diri lu sendiri nih Val, yang menurut lu kemampuan lu selain bisa melihat itu ke arah mana sih sebenarnya? Gue juga sebenarnya ini masih dalam proses gue mencari jati diri gue Oh, sih gitu. Oke. di bidang ini gitu Iya. ya, di perihal ini. Gue juga masih berproses. Gue fokusnya kemana juga gue ngalir aja gitu. Ngalir aja dulu gitu ya. Heeh. Pengalaman lu yang selama ini yang paling ekstrim gimana sih? Selalu gue tanyain ke orang-orang itu. Paling ekstrim ya. Itu yang menakutkan apa gimana nih? Iya, bukan gimana ya? Bisa dibilang kayak berkesan lah buat lu. Entah Oh, iya, iya. bentuknya, entah karena seremnya, entah karena pengalaman lu mungkin lu ribut sama situ setan gitu. Yang menurut lu membekas mengesankan. Ada sih. Jadi gue nih posisinya karena gue pribadi gue bisa begini, Iya. gue juga berusaha untuk mencari orang-orang yang bisa. Ah, Jadi gue ya ibaratnya sekedar sharing lah, iya nyari kawan lah ya. ya mengeluarkan unek-unek Iya, lah ya kayak iya. gitu. Jadi gue ketemu, jadi namanya si Retno. Retno. Nah, jadi gue sering main sih buat cerita perihal begini. Jadi itu posisinya kalau nggak salah lagi siang, setengah satu apa jam 2 gitu. Tiba-tiba gue ngerasa kayak gerbang gaib gue ini kebuka gitu. Nah, pas kebuka itu tiba-tiba gue kayak ngerasa gue nih ada sesuatu yang gue dapet gitu. Nah, gue mau coba nih. Pas gue coba, ternyata gue itu posisinya keluar dari badan gue yang real ini. Jadi gue keluar, gue ngelihat posisinya gue lagi di tempat teman itu. Tempat Teman gue itu. temen lu itu. Karena gue lagi main di situ. Padahal ya posisi lu emang di situ gitu ya. Cuma lu ngerasa kayak lu keluar aja dari Iya, badan. jadi gue ngelihat badan gue ngelihat tempat itu, gue ngelihat teman gue itu. Itu posisi lu sadar atau tidur ketika lu keluar itu? Sadar. Sadar. Tiba-tiba secara langsung. Iya, langsung bisa begitu. Nah, akhirnya gue mau membuktikan bahwasanya ini bener. Gue coba nih, gue ajak teman gue ini dengan cara gue salurin
ke dia, sama kita orang coba gue salurin, sama-sama menjam fokus. Ternyata dia juga bisa dengan cara yang gue salurin tadi itu. Jadi dia juga bisa nyambung gitu loh. Jadi kita keluar beneran berdua. Wow. Iya, berdua. Wow. Beneran itu. Itu kalau nggak salah, kalau gua nggak salah ya, Sukmaraga bukan sih? Iya sih, kayak biasanya sih orang nyebutnya kayak telepati. Oh, telepati. Iya. Oh. Wah, Telepati. gila. Seru sih kalau gue ya, kalau gue kayak gitu seru sih kayaknya bisa keluar dari badan lu gitu Iya. kayak itu kan bisa dibilang kayak ketika lu keluar ya lu bisa kemana aja dong. Iya, Sesuka jelas. apapun yang mau lu lakuin. Lu bisa main ke bank atau kemanapun. Iya, bisa. Pikiran gue udah kotor aja mau maling di bank sebenarnya. Cuma nggak, itu kan cuma secara ini ya bisa dibilang kayak goibnya aja gitu kan ya. Telepati berarti. Iya, telepati itu namanya. Oh, keluar dari badan ya. Nah, kita mau bahas tentang telepati sebenarnya nih. Karena menarik banget kalau kata gue telepati itu sendiri. Buat gue, karena gue nggak tahu ya sebenarnya dari awal sebelum kita ketemu ya, telepati itu apa sih gitu. Gue pikir telepati itu adalah semacam kayak kita ngobrol, cuma kita nggak ngomong gitu loh. Iya. Kayak ya udah, kayak kita dari hati ke hati aja ngobrol kayak ngomongin cinta gitu kan. Kan kalau udah cinta kan tanpa lu ngomong gue sayang sama lu bisa merasakan. Iya, Tapi ini lebih ke arah bener-bener ngobrol gitu. Iya, benar-benar ngobrolnya itu real. Real gitu. Nah, gue pikir seperti itu telepati. Telepati itu yang lo sebut barusan itu lebih kayak ke level up-nya. Oh, Jadi itu karena gua kan itu pertama kali ya. dan gua itu juga tiba-tiba gua bisa gitu Iya. ya. Itu masih dasar banget gitu. Ah. Nah, yang lo sebutin itu yang pertama sih ya. Itu dari masing-masing orang yang melakukan itu, dia harus nyatu dulu dengan diri dia. Oh, Jadi berarti dalam nggak arti- bisa sembarangan orang gue bisa ngobrol gitu. Misalkan gue bisa telepati. Iya, jadi dalam arti harus sama orang yang berkompeten. Oh, oke, paham. Jadi dia harus nyatu dengan sukma dia sendiri. Oke. Kalau misalkan belum bisa, ya dia nggak bisa gitu. Oke. Ya. Ternyata gitu ya. Terus lu keluar dari raga pun tuh termasuk telepati juga. Gua keluar sukma raga itu. Sukmaraga. Secara kalau dari versi lu nih sebenarnya telepati itu kayak gimana? Kalau dari tadi versi gue ya kayak gitu yang gue bilang tadi, cuma ngobrol doang. Ternyata itu kan level up-nya kan, udah di atasnya. Nah, kalau dari versi lu sebenarnya telepati kayak gimana? Sebenarnya sederhana sih. Ah. Jadi intinya lo itu posisinya nih ya. Hah? Lo tuh diem aja, duduk kayak atau berdiri kayak terserah. Tapi lo itu keluar dari raga lo. Jadi lo keluar. Jadi posisinya lo nih lagi duduk nih. Ah. Lo tiba-tiba keluar. Lo bisa ngelihat posisinya badan lo stay di situ. Wah. Ngelihat gua gini, ngelihat yang sekitar sini gitu. Gitu kayak gitu. Jadi keluar gitu kayak arwah Iya, gitu. Paham. Gila, gue masih gak masuk akal gitu. Ternyata yang gue lihat di film tuh ternyata ada gitu, Iya, bisa benar, gitu. bisa. Itu bisa dipelajarin nggak sebenarnya sih telepati itu, Pak? Sebenarnya bisa, cuma kayak lebih resikonya besar banget gitu. Lebih besar. Ya resikonya biasanya kalau misalkan gagal Ah. itu bisa gila atau ya nyawa juga taruhnya bisa. Wow. Karena ini resikonya besar gitu memang. Karena kalau misalkan yang sampai level up segala macam itu ya udah ya bisa dikatakan kayak ilmu tinggi itu sih. Wow. Kalau dari lo ngebandingin dari skala 1 sampai 10 misalkan, untuk kemampuan lo telepati dia ke berapa? Masih awam banget gue nih. Masih awam banget. Masih rendah lah ya. Iya, belum rendah banget, sumpah. expert itu juga ya. Tapi pengalaman lo dalam hal telepati? Ada. Jadi pas itu gue pas masih posisi di situ nih. Sama Retno itu? Iya, sama Oke. si Retno itu. Ini seru nih, ini pengalaman nih soalnya nih. Jadi gue keluar nih, Ah. keluar dari badan gue coba ke ini, gue main ke Lawang Sewu. Jauh bro itu bro. Iya, ke Semarang. Karena posisinya gue juga memang dari keluarga ada orang Semarang, dia juga Semarang. Jadi gue coba pengen ke ikoniknya Semarang gitu. Oke. Jadi gue coba ke Lawang Sewu. Gue udah tiba-tiba udah di depan Lawang Sewu. Tetapi posisinya pas Raga Sukma ini, itu kita masuknya dimensi gaibnya. Oh iya. Itu. Jadi
gue udah di depan Lawang Sewu, gue ngeliat di situ banyak noni Belanda, ada kuntilanak warna merah itu, bertaring panjang, matanya sebelah kiri kalau nggak salah, kayak lepas gitu sih. Dia tuh udah tadinya di atas, tiba-tiba turun kayak ngehadang gue untuk masuk situ. Wah. Jadi gue cepet-cepet langsung pindah. Jadi gue sama Retno itu langsung pindah sekejap. Langsung pindah sekejap. Kemana? Nggak tahu. Balik aja gitu. Langsung pindah ke kota tua di Semarang. Masih nggak jauh-jauh dari Semarang ya? Iya, Kota tua. kota tua Terus di Semarang. apa yang lu alami di situ? Nah, pas gue di kota tua Semarang, itu posisinya ternyata gue masuk di waktu penjajahan dulu. Ini pas zaman Belanda. Gue masuknya. Oh, mundur gitu ternyata. Mundur. Ternyata kayak model-model time travel gitu. Paham. Jadi sekejap tiba-tiba begitu gitu loh. Karena gue niatnya cuma pengen, yuk kita pindah ke tempat. Terus tiba-tiba ke tempat itu gitu. Dan itu waktunya jauh lampau sekali. Jauh sana ya? Bisa gitu ya? Jadi posisinya kalau kota tua yang di Semarang ini, yang gue lihat itu posisinya masih bagus. Masih kayak baru banget. Sungainya itu masih nggak tinggi, airnya masih bagus, lampu-lampu jalannya itu masih pada bagus, kota-kotanya juga. Dan gue ngelihat kayak orang-orang Belanda itu ada yang naik kuda gitu. Pada saat-saat zaman Belanda itulah pokoknya. Berarti lo bisa dibilang punya visual ke zaman dulu. Iya. Gokil. Gitu. Kayak spontan gitu loh terjadinya. Itu padahal gini, dalam proses lo melakukannya, lo padahal nggak meminta untuk mundur waktu atau maju waktu dong? Iya, jadi gue cuma misalkan gue pengen ke Semarang. Dan tiba-tiba lo nyampe di sana dengan dalam tempo yang dulu gitu, waktu yang lama. Iya, jadi random gitu. Random? Iya, tapi yang jelas gue udah di Semarang gitu. Tempo waktunya random. Iya, tempo ya, oke. Berarti bisa dibilang kejadian di dunia nyata, real kayak gini sekarang, dengan kejadian yang di astral projection itu, bisa gue bilang ya gitu ya? Astral projection. Ya, astral projection itu memiliki zona waktu yang beda. Iya, karena zona waktu yang di dunia gaib sama di dunia real ini memang beda. Iya. Karena di zona waktu yang gaib bisa lambat, bisa cepat, atau bisa instan, konstan gitu. Jadi dia tetap gitu. Iya. Jadi kadang kayak ada kasus ya, kadang orang hilang kayak di kebun, dia hilangnya berapa tahun, tiba-tiba dia ditemukan lagi, dia posisinya masih kecil. Pas ditemukan masih pada saat itu masih kecil juga. Jadi saudara-saudaranya itu udah dewasa gitu. Iya, paham. Jadi dia tetap kecil gitu. Padahal kan cuma raga dia doang yang keluar kan. Dia masuk ke dimensi gaib. Dia masuk bersama dimensi fisiknya. gaib. Iya. Oh. Pas ditanya kemana? Cuma tidur bentar. Wah, Dijawabnya. berarti bisa dibilang yes, pengalaman time traveling juga. Iya. Gitu. Gitu. Itu Ada tergantung. ya? Iya, tergantung dari alam gaibnya. Karena biasanya ya di dunia gaib itu masih banyak kayak kerajaan jin gitu tuh. Jadi dia tergantung di tempat gitu. Iya. Paham. Tergantung dari situasi di tempat itu. Iya. Wah, itu pengalaman lu yang menurut lu kayak paling mengesankan kan buat lu gitu kan. Iya, betul. Dan itu merupakan salah satu proses telepati juga ternyata. Pengalaman lu yang lain deh yang paling apa ya? Ini yang ekstrim buat lu. Mungkin menurut lu, wah gue nggak mau deh ngeliat makhluk ini lagi atau melakukan hal ini lagi gitu. Kalau yang tadi menurut gue itu menyenangkan. Iya, masih sih. Menyenangkan, masih ya. seputar telepati sih Iya. sebenarnya. Gimana tuh? Jadi itu hari ya pertama ya. Gue coba telepati memang bisa. Dan hari selanjutnya gue masih penasaran nih. Gue coba lagi, gue ajak Retno coba lagi. Dan ternyata gue pengen penasaran ke tempat kecelakaannya istrinya Saipul Jamil di tol di Jawa sana. Iya. Yang Itu lu telepati, lu lakukan. Iya, lakukan telepati. Sengaja telepati. sengaja pengen ke situ Dan pergi ke sana. dan bisa ternyata. Iya, terus apa yang lu lakukan? Nah, itu posisinya ternyata gue baru sadar gue bisa terbang. Seru sih.
Jadi gua tuh udah ada posisinya di atas jalan tol. Gua tuh melayang. Iya. Jadi gua ngeliat bawah itu ya Iya, jalan tol itu. gitu. Tapi yang posisinya masih sama dengan ini masih zona gaib. Bukan realnya. Iya, masih di zona gaib ya, Iya. paham. Jadi gua ngelihat sekitar gua di bawah itu banyak ya jin-jin kayak kuntilanak, pocong segala macem. Terus gua kaget di atas gua ini ada yang terbang cepet. Ada kuntilanak gede banget raksasa terbang di atas gua, warna merah. Si kan kayak yang merah itu ya. Merah gitu. Terbang di atas gua. Terus gua ngelihat di ujung jalan sana ada di sampingnya ada gunung. Di balik gunung itu kayak ada raksasa. Dia model-modelnya kayak gundurwo. Gede banget. Itu yang gua alami di situ. Nah, kemudian gue ngelihat di bawah di jalan tol itu, di jalannya kayak ada portal lingkar gitu, portal gaib ini. Iya. Jadi gue penasaran, gue sama Retno, gue akhirnya masuk. Iya. Gue masuk akhirnya, terus gue ngelihat visual gue ya. Jadi itu posisinya kayak malam. Di situ banyak kayak kayu-kayu, di atasnya kayu ini kayak ada yang diletakin sesuatu, tapi gue masih samar. Yang gue lihat di depan mejanya itu banyak kayak gundurwo, pocong, model-model gitu berdiri di depan meja gini. Karena gue ngelihatnya mereka kok jin semua gitu. Terus gue nengok-nengok gini, di sebelah kanan gue nggak taunya ada sosok nenek-nenek bungkuk gitu gini. Akhirnya gue samperin nih, gue ajak ngobrol. Nek, jualan apa, kata gue. Kata dia, cuma bilang gini, lihat ke bawah cu. Terus dia sambil ketawa, gitu. Gue lihat ke bawah, yang tadinya samar, tiba-tiba jadi real. Jadi gue ngelihat ada jantung, ada tangan, ada kaki. Gue langsung nengok kiri gini. Di meja sana ada kepala, ada paha, ada usus. Jadi meja itu penuh darah, gitu sih. Lo bayangin aja. Terus tiba-tiba di situ langsung bau amisnya parah banget, bau amisnya. Berarti langsung posisinya di situ tuh, udah ngelihat banget, udah ngelihat apa aja yang ada di situ. Tiba-tiba sosok-sosok yang di sekitar kita orang itu nyamperin gua sama Retno nih, lingkerin gitu tuh. Kayak nggak suka gue ada di situ sama Retno. Jadi mau nggak mau gue langsung pergi, langsung balik ke badan lagi. Serem juga bro ngelihat. Langsung mual dah gue abis ngelakuin itu. Ya lu lihat dagangannya adalah organ-organ manusia. Iya, organ manusia. Bisa gue bilang gini nggak? Itu adalah dari korban-korban yang kecelakaan gitu. Benar. Itu bisa. Iya. Bisa banget itu. Kacau. Pengalaman Anda ternyata terlalu banyak. Banyak sekali pengalamannya, Pal. Mencekam loh itu sebenarnya. Yang itu ya. Gokil. Karena posisinya gue bener-bener kayak tertekan di situ tuh, di pasar itu tuh. Iya. Gila sih. Itu yang pasar gaib. Pasar gaib itu ya. Itu pasar gaib ternyata begitu isinya. Wah. Gue punya pertanyaan gini. Ini dari bukan pengalaman gua sih sebenarnya, pengalaman teman-teman gua ketika mereka naik gunung dan segala macam. Ini gua nyambungin dengan pasar gaib tadi ya. Oke. Ketika mereka naik gunung dan segala macam, melakukan traveling gitu. Terkadang mereka itu disesatkanlah di gunung, ada yang ketemu suara banyak tapi ternyata nggak ada segala macam, yang bilang pasar gaib itu segala macam. Sebelumnya gue tanya, lu pernah punya pengalaman naik gunung nggak? Sebenarnya kalau misalkan kayak hiking gitu ya, belum sih. Cuma kalau naik gunung cuma study tour sih. Kalau hiking itu belum. Iya. Menurut lu emang beneran ada yang kayak gitu atau kayak gimana sih? Memang bener ya. Karena kalau misalkan kayak kalau manusia nih, itu ada kotanya. Kalau biasanya makhluk-makhluk seperti itu kotanya ada di gunung, ada di pantai, begitu. Tempat ramainya mereka. Kerajaan besarnya ada di situ. Makanya mungkin sering terjadi hal-hal yang cerita-cerita mereka naik gunung, iya benar, segala macam dan bla 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 gitu ya. Karena
heran juga gua gitu. Gua denger teman gua pernah naik gunung apa ya, gua lupa deh, salah satu gunung gitu. Dia kejadiannya dia tidur, pas dia tidur ternyata rame banget nih suara berisik gitu kan. Rame banget nih suara berisik, dia keluar. Ya sepi nggak ada orang segala macem. Karena dia paham, jadi akhirnya dia naruh duit, terus dia ngambil rumput. Oke. Dia tuh langsung dia cabut, naik lagi, mulai naik gitu. Tadi di dalam tenda terus dia pergi lagi, mulai lanjutin mau kemana gitu, atau kayak gimana lah, intinya gitu deh. Ternyata dia menemukan pasar gaib itu, dia merasakan gitu. Ada juga yang foto tiba-tiba Ada sosok ya, gitu. di belakangnya gitu. Gila. Ya karena sebenarnya ketika kita masuk gunung ya, zona gunung, itu sebenarnya kita juga masuk ke zona gaib yang lebih kuat. Karena biasanya Otomatis secara tidak langsung orang yang tidak bisa merasakan bisa. karena mereka sangat kuat gitu Iya, sangat kuat. Karena di situ letak kerajaannya biasa di situ. Dan kerajaannya itu ya bukan kerajaan kecil, besar gitu. Iya. Yang bisa dibilang ya kadang makan tumbal juga. Gitu. Sering terjadi juga sih, Sering. emang nggak ya, banyak banget Iya, yang cerita bener. kayak gitu. Lu pengen nggak melakukan telepati ke sana? Ajak gua sekali kan. bahaya bro, jangan bro, bahaya. Kalau misalkan lu pengen melakukan telepati lagi, satu tempat yang pengen lu datengin di mana sih? Belum kepikiran sih, tapi mungkin gue bakal mampir ke Semarang lagi sih. Kenapa ya Semarang? Gue pengen ke tempat kejadian pas pertempuran 5 hari di Semarang sih. Oh iya. Gua Lu pengen tahu, sih situ. Lu pengen ke sana. Iya. Lu udah pernah ngelakuin belum sih? Belum. Jadi gue kan cuma baru 2 kali tuh. Iya, baru 2 kali. Gue mau ngelakukan lagi, ternyata ibu gue tahu. Gue dilarang. Jadi gue pikir ini kata orang tua nih. Iya. Ya udahlah, nggak usah gue coba lagi. Daripada Dan ternyata setelah gue telusuri, resikonya itu memang besar gitu. Ketika gue melakukan telepati, pas gue keluar nih, gue Iya. misalkan ke suatu tempat, Iya. tiba-tiba gue mau balik, gue ditahan. Iya, lu nggak bisa balik. Gue nggak bisa balik, gue. Iya. Karena Iya. gue pernah nonton gitu di YouTube, dia itu ternyata ya, dia tuh keluarganya, terus dia ditahan di sana. Nah, ya. Terus pas dia ditahan, terus ada kayak entah jin lah ya. Iya, jin. Yang masuk ke badan dia Iya. dan menjadi diri dia. Dikendaliin. Dia dikendaliin dan itu kejadian itu selama 20 tahun, Bro. Itu gue nonton di YouTube, Nah, itu beneran bener nonton di itu. YouTube. Dia 20 tahun dan sampai dia nikah, dia punya anak, bukan dia. Ibaratnya jiwa dia bukan dia, tapi ada jin yang menjadi Iya. masuk ke badan Bisa. dia. Bisa. Dan pada akhirnya orang tuanya sadar, disembuhin, ditarik lagi, baru di situ cerita dia. Ternyata dia ditahan, dikurung di kerajaan mereka itulah, Iya, ditahan benar. di situ, yang masuk ke badan itu ada ratusan katanya. Kata si ustadz ini gitu kan. Terus ketika dia sadar, dia ngeliat, dia kaget kayak, ini siapa? Iya. Ya, ini suaminya. Linglung gitu ya. Linglung kayak orang stres, kayak baru sadar kayak, lu udah kawin 2 kali bro gitu. Dan dia nggak tahu kalau dia udah kawin 2 kali, dia udah punya anak, karena dia hilang 20 tahun. Gila, berarti Kasusnya- dia hilang ketika dia kecil gitu loh. Parah Dan balik banget itu. ketika dia udah dewasa, udah punya anak. Wah, kacau Itu. sekacau itu. Resikonya ya besar banget gitu. Takutnya kejadian seperti itu, makanya gue Iya, stop dulu. stop itu, makanya lu nggak ngelakuin lagi Iya, gitu. bener. Dan yang gue dapat dari video itu adalah orang sekeliling mereka tuh nggak sadar tentang Iya, nggak bakal berubahnya lu sadar tuh. tentunya. Yang sadar cuma lu yang lu rasain adalah lu dikurung, Iya, ketahan. ketahan, dan badan lu dikendaliin. Iya, benar. Nah, menurut lu itu kan bisa dibilang semacam kalau lu gagal telepati dong, Iya. ya kan? Paham kan gue? Itu kalau lu gagal telepati. Nah, ada nggak sih mungkin lu teman-teman yang lain yang bisa telepati gitu, bisa merasakan hal itu nggak? Kalau lu ternyata bukan lu gitu, Bisa. mereka bisa merasakan itu. Bisa sebenarnya. Karena biasanya misalkan nih, dari wujud nih, wujud badan asli, dari mata itu kelihatan biasanya. Oh, itu antara dia atau bukan? Iya. Biasanya kelihatan ada bayang-bayang goibnya atau enggaknya. Atau dia lagi memang dikendaliin pikirannya. Itu kelihatan semua. Kalau sesama orang yang paham. itu Paham. pasti kelihatan. Gitu. Berarti bisa, ya ada, Iya. masih ada. Oke lah, masih Bisa, bisa. masih bisa. Yang gua takutin ya, yang mungkin kayak kejadian yang gua lihat di YouTube itu,
nggak ada yang bisa ngelihat kan, wah chaos Woi, parah bro. Iya. Tetapi ini kan termasuknya ilmu tinggi nih ya. Iya, yang tinggi. Jadi orang yang bisa menyadari atau tidaknya itu minimal harus setara dengan orang itu atau lebih. Kalau di bawah orang itu dia nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Nggak bakal Tapi dia bisa merasakan. Tapi dia lambat laut kerasa kalau misalkan deket terus. Oh, ini orang bukan lu nih. Iya pasti, kerasa banget tuh. Lu pernah punya kejadian kayak gitu nggak? Jangan dong ya, jangan dong. Nggak, maksud gue lu bisa ketika ngeliat temen lu kok bukan dia gitu. Lebih kayak nggak ngilang sih, kayak misalkan gue Oh, tahu dia- nih teman gue ini bisa, Nah. tapi gue lihat dia ini lagi dibayang-bayangin sama Oh. sama makhluk nih. Gue tahu nih, Nah. jadi dia kayak dia melakukan sesuatu itu kayak nggak sadar. Nah. Gue tahu gitu, Tahu. Oke, gokil. dari kelihatan dari mata. Kelihatan. Jadi bisa udah jelas lah sekarang gue kalau telepati itu adalah semacam bisa dibilang astral projection ya. Iya bisa dibilang. Bisa dibilang kayak gitu ya. Iya. Lu keluar dari raga, Raga. dan lu bisa melakukan eksperimen apapun yang lu pengen lakukan. Iya. Tapi hal itu berhubungan dengan dunia gaib, Iya. ya kan? Ketika lu keluar dan ya yang lu lakukan itu adalah di dunia gaib, Dunia tidak gaib. di dunia realita gitu kan. Bener kan? Gua? Iya. Dan bisa dibilang ketika lu melakukan itu ya resikonya besar bener men. Besar. Ya kan? Bisa nyampe nyawa. Iya kalau nyawa meninggal gitu. Kalau misalkan ketahan ya itu yang lu dikerok menurut gua. Parah banget. Badan lu dikendaliin, nggak tahu Iya. ngapa-ngapain tuh badan segala macem, tapi lu ketahan lu nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu lebih kacau menurut gua ya. Kalau bisa sih jangan. Janganlah, Jangan jangan sih. bro, jangan. Terakhir deh, pengalaman lu dari semua pengalaman lu melihat makhluk halus, melakukan telepati, pergi ke sana ke sini, selain pengalaman yang tadi lu ceritain ya, pengalaman lu yang membuat lu untuk kayak udah deh gue nggak mau telepati lagi, atau udah deh kayak apa ya, ada satu pesan yang kayak membuat lu wah ternyata ilmu ini nggak sembarangan ya gitu. Iya benar. Ada nggak pengalaman yang kayak gitu membuat lu sadar dari diri sendiri? Karena kalau versi gue ketika gue ngalamin itu gue bakal senang-senang aja gitu. Jadi ada sih pengalaman. Jadi gue kan penasaran nih Ya. sama bener nggak sih kalau misalkan gue duduk doang, kalau gue telepati kan bisa gue nyamperin ke rumah-rumah mereka, rumah-rumah gaib itu. Nah, gue pengen coba gimana kalau gue yang real ini nyamperin ke rumah-rumah mereka. Jadi gue mamperin ke tempat Berarti angker bersama gitu. badan lu? Iya. Oke. Jadi gue nyamperin ke tempat-tempat angker gitu. Oke, terus? Jadi gue coba samperin. Gue pernah ke Kota Baru. Jadi Oh ya. Kota Baru sih sama teman-teman gue. Dan gue masuk ke tempat gedung yang paling gede itu. Nah dari kejauhan itu kan posisinya gelap semua. Iya, iya. Gelap semua. Dari gedung itu, dari kejauhan ada api gede banget. Kayak api unggun di dalam gedung. Dalam gedung. Di dalam gedung. Pas kita samperin, api itu lama-lama ngecil, lama-lama hilang. Akhirnya. Nah, terus? Akhirnya kita orang samperin, kita orang coba udah masuk nih, udah kita orang cari, ternyata nggak ada. Pas kita orang jalan itu, pas jalan ketemu tangga di sebelah kanan. Dari tangga itu ada orang jerit teriak, woi keras banget. Nah kita orang langsung berpikir takutnya ini ada orang nggak waras nih, Ya, takutnya iseng atau atau apa, iseng ya. segala macam. Akhirnya kita orang muter naiknya. Kita orang naiknya muter, kita cek udah di tempat itu, ternyata nggak ada. Ternyata memang benar-benar ya itu sih pengalaman parah banget. Kalau menurut gue, kalau gue terusin lagi takutnya ya gue bakal ini sih ketempelan atau gimana gitu. Takutnya nih. Takutnya. Soalnya kan yang di gue samperin itu mereka kuat-kuat banget. Jadi di situ yang menunggunya itu kayak monyet putih raksasa berdiri di atas Lu takutnya nggak bisa menyelamatkan ketika lu udah sama temen-temen lu udah nyemplung ke situ, lu nggak bisa menyelamatkan mereka. Iya gitu. takutnya gitu. Dan akhirnya lu membuat diri lu kayak, wow, ternyata Iya. ilmu ini nggak sembarangan. Nggak Dan gua sembarangan. bisa sembarangan main Iya, bener dengan banget dunia itu. mereka gitu ya. Heeh. Oke. Makanya dari situ gue coba untuk stop dulu dengan
guanya stop, gua memperbaiki diri dulu. Gua membentengi diri gua lebih gitu. Ketika ya nggak menutup kemungkinan sih kalau gua udah siap lagi, Lu udah bakal- lebih ini lagi, lu bakal gua ngelakuin coba lagi. lagi. Karena penasaran. Penasaran itu selalu ada sebenarnya. Selalu ada. Oke, gila. Selalu Thank you, ada. Pal. Oh iya, Gila, boleh. keren. Karena gue baru ketemu sama yang punya pengalaman telepati itu ya cuma lu. Oh, iya. Jujur ya gue. Kalau yang kemarin-kemarin gue punya pengalaman temen gue bisa narik batu segala macam. Cuma kalau telepati dan gue baru tahu ternyata telepati itu bisa dibilang lu keluar dari raga lu Iya, dan keluar bisa dari raga. melakukan kemana aja gitu dan itu gue seru gitu. Cuman ternyata setelah gue cari tahu, wah lu bilang bahaya gitu Iya. ya. Oke. Resiko. Mungkin ada hal yang pengen lu sampein ke teman-teman yang nonton, mungkin buat mereka yang lagi pengen penasaran dengan telepati atau nggak apa-apa deh, gue mau coba sekali, siapa tahu juga udah gitu. Sebenarnya kalau misalkan buat coba-coba untuk ngedapetin ilmu ini sebaiknya jangan deh. Soalnya resikonya itu besar banget sih. Karena resikonya itu ya nyawa gitu. Iya, iya. Kalau misalkan lo memang udah kejadian nih, amit-amit lo ketahan beneran, bukan cuma lo yang rugi, tapi Sekeliling keluarga juga, lo ya. juga, sekeliling lo. Gitu sih. Lebih baik nggak usah deh. Gitu. Iya ya, oke. Thank you, Pal. Oke, boleh. Keren banget. Besok-besok kita ngobrol lagi. Oh, iya, Masih banyak banget, cuman emang durasi gue nggak terlalu banyak juga hari ini. Jadi ya, thank you udah main ke Mr. Laju, Oh, iya, Misteri sama-sama. Malam Jumat. Dan buat teman-teman yang pengen nonton lagi episode-episode berikutnya, ditungguin episode dari Mr. Laju, Misteri Malam Jumat, dan gue Basit Audi. Origin, back to the roots.